Selamat pagi, bersyukur sekali damai sejahtera dan sukacitanya senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bisa datang bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas mengenai topik damai sejahtera. Nah, ada satu pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, tentang damai sejahtera ini. Mengapa damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang paling penting dalam kita menjalani kehidupan ini? Ya, tentu kita bisa merujuk dari Yohanes 14 ayat 27. Ya, firman Tuhan berkata demikian ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi di ayat ini kita memperoleh satu perkataan Tuhan bahwa damai sejahtera itu merupakan satu warisan, satu anugerah, dan merupakan satu pemberian yang spesial. Ya, kata spesial ini katanya bahwa apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi dari firman ini memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam Tuhan damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan itu merupakan satu hal yang sangat khusus, sangat istimewa yang sesungguhnya harus tinggal di dalam kita. Kemudian di Filipi 4 ayat 6, ya, bahwa damai sejahtera itu dikatakan sebagai satu jawaban instan, jawaban yang langsung kita peroleh manakala kita berdoa dengan cara yang benar. Ya. Seolah-olah di sini justru Tuhan seolah-olah gitu ya, dapat kita tangkap pesannya kayak mengabaikan jawaban atas doa yang kita naikkan, tetapi Tuhan justru nomor satu adalah dia menjawab dengan damai sejahtera. Nah, di sini kita memperoleh pesan bahwa damai sejahtera itu merupakan satu dasar, ya, satu hal yang wajib ada bahkan dalam kita menghadapi persoalan, pada saat kita menghadapi satu kondisi yang tidak kita inginkan, jawaban doa itu yang pertama kali adalah hadirnya damai sejahtera. Jadi pertanyaan tadi, mengapa damai sejahtera itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali dalam menjalani hidup, ya, kita pernah atau beberapa kali mengalami satu kondisi yang kelihatannya dalam satu hari itu banyak hal yang tidak beres. Ketika kita di jalan, kita menghadapi seolah-olah orang yang naik motor, orang yang naik mobil, pejalan kaki, semuanya itu mendatangkan kita hal-hal yang tidak nyaman. Ketika kita bekerja, seolah pekerjaan kita hasilnya buruk. Rekan-rekan kerja kita tidak mensupport kita. Ya, banyak persoalan yang menumpuk di situ. Ya, di suatu tempat di mana tempat itu menjadi tidak nyaman lagi, kita gelisah, kita takut, dan khawatir. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar situasi dan kondisinya itu yang benar-benar buruk? Atau pada saat itu sesungguhnya yang terjadi adalah kita sedang tidak tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Situasinya yang benar-benar buruk atau sesungguhnya justru yang kita sedang tidak tinggal di dalam damai sejahtera.
Sesungguhnya yang terjadi adalah seringkali kondisi yang kedua. Ketika kita tidak tinggal dalam damai sejahtera, ya, kenapa? Barangkali kita berbuat dosa dan belum dibereskan di hadapan Tuhan. Kita sedang punya masalah dengan Allah, ya. Kita tidak berdamai. Ya. Kita sedang mengambil jalan kita sendiri. Itu yang bisa jadi mendatangkan kita tidak tinggal di dalam damai sejahtera. Nah, ketika kita tidak tinggal dalam damai sejahtera, maka sesungguhnya respon kita lah yang menjadi buruk. Situasi dan kondisinya barangkali biasa-biasa saja. Tetapi karena kita tidak tinggal dalam damai sejahtera, mood kita menjadi buruk. Respon kita menjadi negatif. Segala hal itu mudah memicu kondisi emosi kita. Nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang tinggal di dalam kita itu membuat kita tidak mudah diprovokasi atau bahkan tidak bisa diprovokasi oleh situasi dan kondisi yang ada. Ya. Jadi mengapa damai sejahtera itu menjadi satu aspek penting dalam kehidupan ini? Ya, sesungguhnya dengan damai sejahtera itu kita bisa memberikan satu nilai kehidupan, warna kehidupan yang tetap bekerja pada jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisinya berubah, sekalipun situasi dan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam doa kita seringkali, atau dalam pikiran kita, seringkali ketika kita berdoa itu kita mengharapkan situasi dan kondisinya yang diubah Tuhan. Ya. Tuhan turun dengan kuasanya, dengan keajaibannya, dengan kuat tangannya untuk mengubah kondisi di sekitar kita seperti doa kita. Namun acap kali yang Tuhan kerjakan justru kitalah yang harus berubah. Sikap kita, pandangan kita, cara berpikir kita yang harus berubah. Bukannya masalah di luar kita yang diselesaikan, tetapi sikap pribadi kita yang mulai merespon dengan benar, diterangi dengan firman. Kita mulai menjadi semakin dewasa karena persoalan yang ada kita hadapi. Itulah sesungguhnya betapa pentingnya damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, biarkan kebenaran firman Tuhan ini mengubah platform atau paradigma kita, ya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana damai sejahtera itu tetap tinggal dalam diri kita, dan kita yakin dari kondisi itulah Tuhan akan lakukan pemulihan, Tuhan akan lakukan pemberesan dalam segala sesuatu ketika kita tetap berjalan di track-nya Tuhan karena kita tinggal di dalam damai sejahtera-Nya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.